Dan biasa untuk membahas vonis 10 tahun penjara bagi Syahrul Yassin Limpo, sudah bersama kami ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin, ada atau Maki. Kita akan menyapa langsung. Selamat sore Pak Boyamin. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, Pak Boyamin, kita tahu bersama bahwa hari ini SYL sudah dijatuhkan sidangnya 10 tahun penjara, vonisnya itu kan lebih rendah dari tuntutan KPK, jaksa KPK 12 tahun penjara. Tapi apakah secara keseluruhan kita melihatnya ini sudah memberikan rasa keadilan kah? Sangat-sangat belum. Karena ini kan dilakukan oleh seorang menteri, jabatan tinggi loh. Ini jabatan tinggi, portofolio bahkan tertinggi. Karena kan presiden kepala negara. Kalau eksekutifnya itu kan di menteri-menteri ini sebenarnya. Jadi kalau sudah ditugasi menteri itu harusnya sudah selesai dengan dunianya. Soal bahwa dia masih miskin, banyak kok menteri yang lain yang lebih miskin dari SYL. Dan sampai saat ini tidak terjadi catatan korupsi begitu. Jadi ini menurut saya ini sangat kurang. Tuntutan 15 itu pun sudah saya anggap ringan, apalagi putusannya di bawah itu lagi gitu. Jadi ini sangat kurang. Mestinya kalau saya minimal 20 tahun itu minimal karena ukuran waktu itu 20 tahun. Dan kalau bicara kita untuk anak cucu kita pemberantasan korupsi negara ini tidak bubar segala macam, mestinya seumur hidup. Karena apa? Untuk efek jerah selain nanti memang harus dikenakan pencucian uang karena rencananya KPK kan juga akan menangani pencucian uang. Itu kan untuk memiskinkan. Jadi penjara tinggi dan memiskinkan itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sekarang sudah harus dimulai. Karena apa? Kita jangan sampai saya berulang-ulang itu bukan ini di desa. Suatu saat 50 tahun lagi. Baik, Pak Boyamin, kita mungkin bisa merangkainya dalam gambaran besar bagaimana kemudian setiap sidang vonis kasus-kasus korupsi ini kan jarang sekali nampaknya dari pihak KPK pun jarang sekali memberikan yang sampai batas maksimal. Apakah Anda melihat bahwa persidangan-persidangan lama-lama menjadi persidangan-persidangan normatif yang harus dipenuhi saja begitu? Artinya angkanya pasti 12, 13, kemudian vonisnya 7 sampai 10 rata-rata. Ya, lama-lama menjadi drama yang diulang aja. Lama-lama habis drama diulang menjadi kaset rusak yang diulang gitu. Jadi hanya seperti dan kadang-kadang gini, penegak hukum pun kalau diprotes oleh tersangka atau siapapun yang ditahan itu cara menenangkan itu gak begini. Udahlah ini proses perjalanan yang harus kita mulai, toh ada episode nanti juga ada episode akhirnya, sabar aja. Nah, karena apa? Ya memang jangka waktunya 5, paling-paling 10 tahun. Itu pun nanti dapat remisi, dapat bebas bersyarat, dapat cuti menjelang bebas, dapat macam-macam gitu. Dan asimilasi juga termasuk boleh keluar separuh. Artinya kan separuhnya 5 tahun. Nah 5 tahun itu kan bisa keluar siang, malam balik ke penjara. Ini sudah tidak ada efek jerah kalau dari posisi hukuman kita ini hanya level-level di antara 5 sampai 10 itu, apalagi masih ada diskon-diskon itu ya sudah tidak ada efek jerah gitu. Dan apalagi nanti napi-napi koruptor itu di tahanan biasanya rata-rata lebih enak dari yang lain. Baik, oke. Kita juga akan membahasnya bagaimana kemudian dalam sidang itu ada permintaan oleh hakim 14 miliar itu menjadi presiden yang menurut Anda baik atau tidak? Kita akan membahasnya, tapi kita akan simak dulu informasi mengenai beberapa sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Para saksi mengungkapkan sejumlah aliran dana pada keluarga SYL ini. Dalam beberapa sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta sepanjang Mei 2024, para saksi mengungkap sejumlah aliran dana kasus pemerasan dan gratifikasi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, aliran dana SYL mengalir deras untuk keluarganya. Aliran untuk istri SYL Ayun Sri Harahap diungkap salah satu saksi di persidangan bahwa adanya permintaan uang bulanan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari awal 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang istri jika ditotal sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Sementara aliran uang untuk putrinya, Indira Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, digunakan untuk keperluan pribadinya. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah.
Sedangkan aliran uang untuk anak keduanya, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan dana untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anaknya hingga puluhan juta rupiah. SYL juga menempatkan cucunya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta per bulan. Selain itu, Kementan juga meminjamkan mobil dinas Toyota Navwan untuk cucu SYL sejak 2020 hingga 2023. Baik, itu dia pemirsa aliran dana yang terkuak dalam persidangan Syahrul Yassin Limpo sebelumnya sebelum akhirnya divonis 10 tahun penjara hari ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Boyamin. Pak Boyamin, kita tadi sudah melihat paket bagaimana kemudian aliran dana itu mengalir dengan deras ke keluarga bahkan ke pihak-pihak lain begitu. Tapi sebenarnya SYL sendiri kan sempat menepis. Nah, apakah kemudian tepisan-tepisan ini bisa kita amini begitu ya dan juga meringankan jadi 10 tahun itu? Justru harusnya tepisan-tepisan itu harusnya memberatkan, dianggap berbelit-belit, kan gitu kan, tidak terus terang gitu kan, harusnya ada faktor memberatkan. Jadi itu tadi termasuk yang di grafis tadi, ini kan uang korupsi dipakai urusan hal yang remeh-temeh, seperti tadi skincare, hitanan, bahkan untuk nyawer biduan. Sampai pernah kan oleh teman-teman MNC Group itu saya diwawancara itu, lah, apa kemudian penyanyi dangdut itu tiap apel hari Senin, itu habis itu disuruh menyanyi, lagunya gembira, menyemangati, sehingga dalam seminggu kemudian sampai Jumat, seluruh PNS dan pegawai Kementan itu sangat semangat karena mendengarkan penyanyi dangdut gitu kan. Apa urgensinya, relevansinya dia jadi honorer bahkan gitu. Tidak pernah masuk kerja. Masih mending kalau habis apel Senin disuruh nyanyi satu lagu, dua lagu yang menyemangati, itu masih mending lah gitu. Itu Oke, itu ini hal-hal yang justru itu loh saya mengatakan ini terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena dipakai urusan-urusan yang sekunder gitu. Kalau katakanlah untuk makan karena anak cucunya itu belum kerja atau segala macam itu pasti, tapi itu pun juga tidak boleh. Tapi kan kelihatan bahwa duit rakyat hanya dipakai untuk stem cell, untuk perawatan, skincare, untuk menghitankan anak. Sementara rakyat kita menghitankan anak itu sampai berhutang-hutang, sampai harus cari pinjaman, atau petani-petani buruh kita menghitankan anak juga harus menabung dulu gitu kan. Ini kan bentuk penghinaan terhadap rakyat Indonesia gitu. Rasanya hukuman itu sangat tidak adil gitu. Baik, bentuk penghinaan itu ya yang Anda katakan. Tapi juga dalam vonis juga disebutkan bahwa SYL harus mengembalikan uang yang dipakai 14,1 M dan juga $30.000 USD. Nah, tanggapan Anda apakah ini menjadi presiden yang baik untuk bagaimana kemudian sidang-sidang kasus korupsi ini harusnya mulai seperti itu, kita harus mengembalikan uangnya? Ya, kan beberapa memang sudah uang pengganti itu ada yang sampai 62 miliar kok, kasus terdakwa yang lain. Hal yang biasa sebenarnya. Maksud saya itu dendanya yang diperbesar, uang pengganti memang harus. Tapi denda jangan hanya 500 juta, 1 miliar, kalau tidak dibayar nanti diganti dengan 3 bulan atau 1 tahun penjara, itu nggak cukup juga gitu. Jadi masih banyak hal yang memang kita benahi. Istilah saya jangan sampai kita nanti 50 tahun lagi anak cucu kita itu membaca sejarah, dulu ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi udah bukan sekarang. Bubarnya kan apa? Karena korupsi. Nah itu. Ini seperti kita dulu misalnya Sriwijaya Majapahit itu jaya, tapi bubar karena apa? Oh karena internal keluarga kerajaannya kemudian saling bermusuhan. Nah, itu kan ada catatan bubarnya. Nah kita bubarnya itu hanya satu nampaknya, negara demokrasi itu kalau terjadi korupsi yang merajalela dan akhirnya menggerogoti dan kemudian semua tidak ikut negara luas ini kemudian memisahkan diri karena dikorupsi gitu. Itu kalau angka saya takutkan gitu. Kita kembali lagi ke angka 14,1 M dan $30.000 USD ini yang Anda lihat bahwa ini merupakan apa ya, langkah konkretkah kemudian sebelum akhirnya undang-undang perampasan aset itu berjalan dengan baik atau masih sangat apa ya, sangat dini lah atau belum matang lah? Ya kalau itu kan ini. Saya hanya mau nagih janji KPK akan menangani perkara SYL ini dengan tindak pidana pencucian uang. Nah kalau baru itu diterapkan baru kita lah agak apresiasi gitu. Jadi ini kalau hanya uang pengganti ya memang harus dibayar siapapun. Joko Susilo dulu Korlantas lebih banyak lagi dan ada yang lebih besar lagi. Setia Novanto bahkan di 70 miliar gitu kan uang pengganti dan sudah dibayar sehingga dia dapat remisi misalnya. Jadi ini memang suatu hal yang seharusnya semestinya
tidak perlu diapresiasi apa-apa kalau uang pengganti itu. Tapi ini yang menurut saya ini adalah tentang pencucian uangnya nanti harus diterapkan beneran dan diproses, dicari gitu. Jadi dan itu dirangkai juga dengan dugaan-dugaan korupsi pengadaan dan proyek di Kementan, baik itu pengadaan pupuk, mungkin benih, mungkin juga berkaitan dengan berkaitan dengan sapi, itu imunisasi, itu bagaimana proses-prosesnya juga ada korupsi. Jadi harus dibongkar semuanya. Dan yang terakhir, jaksa saya minta untuk banding, jangan kemudian terima hanya 10 tahun ini gitu, karena dari 15 jadi 10 masih kurang, itu harus banding. Masih. Baik. Yang Anda lihat artinya bahwa ini ini hanyalah puncaknya saja begitu ya. Kalau kita usut ke dalam ini masih banyak sekali yang bisa yang bisa jaksa KPK usut begitu ya. Begitu Pak, artinya? Iya banyak, kan catatan saya misalnya rekomendasi izin impor untuk bawang putih. Ada dugaan juga ada permainan, masih banyak kalau saya punya daftarnya itu. Jadi ini mudah-mudahan dibersihkan Kementerian Pertanian, nanti dibersihkan kementerian yang lain-lain, dan misalnya Kementerian Sosial misalnya juga mau dibersihkan. Nah itu yang kita harapkan, padahal ini mestinya kalau saya bisa mengkritik pemerintah, hal-hal demikian kan bisa dicegah gitu. Dicegahnya bagaimana? Menteri jangan dari partai politik, jangan pekerja politik. Itu kurangilah, paling satu aja, jangan ini misalnya dapat jatah 3, dua-duanya dari partai politik semua atau dari politisi semua. Nah ini yang salah satu yang bisa dicegah ke depan. Menteri jangan terlalu banyak dari partai politik atau dari politisi. Gitu. Karena apa ya? Akhirnya rangkaiannya begini-begini itu gitu. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan sejak dini. Terus tata kelola yang baik. Bagaimana hal ini bisa lolos nanti misalnya dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Bagaimana cara menggarongnya? Ternyata dari tender sudah diatur di markup. Pelaksanaannya jelek, pertanggung jawabannya nggak jelas, fiktif, terlambat. Masa ada ini repeater yang kemudian di on tapi setelah dilacak ternyata dipasang di pohon yang tinggi di Papua sana. Itu kan kaget kita semua. Zaman sekarang kok begitu vulgarnya orang malah jadi korupsi. Saya pikir sudah tidak berani zaman-zaman sekarang gitu, tapi malah ternyata lebih tanda kutip lebih serakah, lebih jahat, lebih kurang, bahasanya nggak enaknya lebih kurang ajar lah istilahnya. Dan yang mungkin bisa kita soroti juga cara-cara bagaimana kemudian yang digunakan SYL untuk mendapatkan uang dari bawahan itu juga menjadi menarik karena itu yang kita tahu begitu. Praktek ini sebenarnya kan bukan hal yang baru. Begitu kan, di daerah-daerah itu sudah sangat banyak laporan seperti ini bahwa memberi jatah ke atasan, tapi ini levelnya di menteri. Anda melihatnya bagaimana? Ya memang ini sebenarnya sudah seperti rahasia umum gitu kan, bukan hanya setoran upeti sampai level pemerasan itu kan keterlaluan. Kalau kadang-kadang orangnya baik tapi anak buahnya yang nyodor-nyodori gitu kan, terus kemudian ya sekedar hadiah ulang tahun diterima lah, kira-kira gitu, nilainya juga nggak besar-besar amat gitu kan. Tapi itu pun kan sebenarnya undang-undang kita sudah menerapkan gratifikasi itu tidak di atas 500.000 tidak dilaporkan KPK menjadi tindak pidana dan bisa dihukum penjara 2 tahun sampai 5 tahun bahkan. Jadi ini sebenarnya kan sudah aturannya jelas, tapi budaya kita gitu ewoh pekewoh itu kan malah lebih besar gitu. Dan ini istilah saya levelnya itu kan pertama tadi itu tahan godaan, lama-lama tidak tahan godaan, lama-lama minta digoda. Berikutnya adalah ya mau nggak mau pemerasan gitu. Nah, itu baik. Kita harapkan bersama. Tadi Anda katakan ya Pak Boyamin bahwa Anda berharap bahwa jaksa KPK akan banding, jangan puas dengan angka 10 tahun. Kita harapkan bersama tentunya bagaimana kemudian penegakan pemberantasan korupsi ini harus tetap berjalan dan jangan sampai jadi seperti yang tadi kita katakan mungkin ya, hanya langkah-langkah normatif saja yang kita melihat sudah jadi kebiasaan. Terima kasih Pak Boyamin telah bergabung sama kami di Sindo. Assalamualaikum.